Kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh merasakan hadirat Allah, kuasa Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga kami boleh mendengar kesaksian yang memberkati hidup kami, bahwa hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Segala niat jahat, kuasa iblis, kuasa setan yang coba-coba mengganggu firman Tuhan, kami bersehati, bersepakat berdoa, kami tangking, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Mari kita buka saudara-saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kita akan melihat pasal 8 ini, tetapi sebelumnya itu kita lihat saja ayat pokok kita di ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia. Puji Tuhan. Masih bangun semuanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Makanya ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Nah saudara-saudara, kenapa Paulus sangat memperhatikan jemaat ini? Kalau kita lihat saudara-saudara, jemaat di Korintus itu kompleks permasalahannya. Banyak masalah-masalah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Walaupun secara finansial, secara ekonomi, Alkitab katakan jemaat Korintus ini mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal 8 ini, dan pasal yang ke-9, ada satu pelajaran yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, yaitu perhatikanlah jemaat-jemaat di Makedonia. Surat ini disampaikan kepada jemaat di Korintus, tetapi Rasul Paulus di sini memberikan penjelasan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Makedonia ini jemaat yang luar biasa. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara, pagi hari ini teladan hidup dari jemaat Makedonia ini apa? Sekalipun mereka kesulitan, sekalipun mereka susah, tetapi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, coba perhatikan jemaat Makedonia ini. Yang pertama saudara-saudara, kita lihat di ayat yang kedua. Aku mengatakan hal ini, ayat 2. Selagi jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang pertama saudara-saudara, ternyata jemaat Makedonia ini adalah hidup mereka hidup dalam sukacita ilahi. Walaupun mereka dicobai, walaupun mereka ada dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Nah saudara-saudara,
Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun ada banyak penderitaan, walaupun ada banyak tantangan, tetapi sukacita mereka meluap. Nah, saudara-saudara, ini sangat bertolak belakang sekali, saudara. Biasanya orang susah, orang menderita, itu selalu yang keluar hanya keluhan. Tetapi jemaat Makedonia ini, mereka dalam penderitaan, dalam pergumulan, sukacita mereka meluap. Ada sukacita, dan dikatakan mereka miskin secara finansial, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini yang Tuhan cari, saudara-saudara. Ini yang Tuhan cari. Makanya Paulus ceritakan kepada jemaat di Korintus, coba lihat jemaat itu. Mereka miskin secara finansial, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sukacita bukan tergantung dari situasi. Makanya khotbah pada waktu yang lalu tentang sukacita. Sukacita bukan karena kondisi, keadaan, tetapi sukacita yang datang dari Tuhan, yang meluap dari hati, itu yang menjadi kekuatan daripada jemaat Makedonia. Mereka selalu bersukacita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ternyata jemaat ini menyadari bahwa pencobaan yang mereka alami adalah untuk membuat mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kualitas rohani jemaat ini, mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya mereka tahu Allah turut bekerja. Saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin saudara alami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kalau Allah ada di situ, Dia akan bekerja untuk kebaikan kita. Makanya seperti kesaksian Pak Agus tadi, pasrah kepada Tuhan. Dan pasrah itu bukan 50%, bukan 70%, tetapi 100% pasrah kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang Ibu Agus aktif ya. Tetapi Pak Agus dulu enggak terlalu aktif, tapi Tuhan jamah, Tuhan tolong supaya kembali aktif kepada Tuhan. Saya ingat dulu saudara-saudara, ya mohon maaf Pak Agus ya, waktu saya jadi RW, kan ada acara di sini tutup jalan. Pak Agus ini yang depan-depan saya, kenapa tutup jalan? Tapi ya saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan orang dengan berbagai cara. Haleluya. Nah saudara-saudara, makanya Tuhan bekerja dengan caranya. Untuk apa? Kebaikan kita semua. Amin. Makanya saudara-saudara, daripada kita dihajar habis-habisan, lebih baik kita datang kepada Tuhan, kita berpasrah kepada Tuhan. Jangan tunggu dulu dihajar baru datang kepada Tuhan, baru oh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, lewat pengalaman-pengalaman hidup kita, biarlah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Makedonia ini, mereka menganggap bahwa walaupun mereka dalam kesusahan, walaupun mereka dalam kesulitan, mereka percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, jemaat ini tahu bahwa
Kalau mereka dalam kesulitan, dalam kekurangan, tidak sempurna, itu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang mau diuji? Semua kita tidak mau. Tetapi saudara-saudara, kadangkala ujian, cobaan itu datang tidak diundang. Dia datang saja, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan katakan, pencobaan, ayat yang kedua tadi, bahwa pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Kalau kita tidak ada masalah, saudara-saudara, kadang-kala hidup enak, dalam tanda kutip zona nyaman, semua ada, semua lancar. Bagaimana kita mau tekun mencari Tuhan? Justru kadang-kala ketika kita ada masalah, pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Untuk apa masalah, pergumulan? Untuk apa tantangan itu? Untuk menguji iman kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita memperoleh buah yang matang. Dan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama kita ada dalam ujian ini, selama kita ada dalam pergumulan ini, semakin kita berharap sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, seperti kesaksian tadi Pak Agus ya, dia menyadari bahwa hidupnya ini sehebat-hebatnya kita, kalau Tuhan sudah sentil sedikit, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara-saudara, betapa kita harus semakin setia di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama tadi saudara-saudara, jemaat Makedonia ini adalah hidup dalam sukacita ilahi. Yang kedua saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 tadi, ayat 2 ayat 3, 8 ayat 3. Coba kita lihat. Ayat 3, 2 Korintus 8:3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dan dengan kerelaan sendiri mereka meminta, saudara ini jemaat Makedonia, dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini jemaat yang bertumbuh. Mereka bilang kepada Rasul Paulus dan kawan-kawannya, kami minta pelayanan, kami mau melayani. Dan dikatakan, berikan kami kasih karunia itu untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Luar biasa saudara-saudara, jemaat ini. Mereka hidup memberi bagi pekerjaan Tuhan, itu yang kedua. Walaupun mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan secara finansial mereka tidak mampu, tetapi mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan untuk orang-orang kudus. Bahkan firman Allah katakan, mendesak kepada Paulus dan kawan-kawan, saya mau memberi, saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka menyadari bahwa hidup mereka itu hanya kasih karunia Tuhan.
Saudara-saudara, hidup kita ini hanya kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini hanya kemurahan Tuhan. Mungkin saudara berkata, terus untuk kami itu bagaimana? Tapi kalau kita lihat teladan Makedonia ini, jemaat ini, mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat pada hakikatnya orang memberi adalah orang yang berkelimpahan. Tetapi saudara-saudara, justru jemaat Makedonia ini, justru dalam kekurangan, mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau memberi untuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka mengalami yang namanya cukup. Makanya saudara-saudara, dalam hidup kita ini, jangan kita lihat yang di atas. Maksudnya yang banyak-banyak uang itu yang, coba kita lihat yang ke bawah. Kadang-kala kita terus melihat ini itu. Coba perhatikan, masih banyak yang lebih susah dari kita. Kalau saudara diberkati Tuhan, dicukupkan apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, syukuri. Amin. Itu kasih karunia. Mungkin saudara berkata, saya dalam pergumulan ini, dalam hidup ini hanya memiliki itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara-saudara, jangan berhenti bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, kita mengeluh, berkat itu saudara-saudara tidak akan lancar. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Dia tetap baik bagi kita. Amin. Nah saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Makedonia ini telah menikmati sungguh kasih karunia Allah, sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberi. Mereka sadar bahwa hidup ini kasih karunia Tuhan. Hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Makanya mereka belajar untuk memberi untuk Tuhan. Saudara mungkin pernah nonton di sosial media, di YouTube, di mana di Cina, saudara-saudara, orang kaya, tetapi dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia buang semua uangnya di rumah sakit. Dia berkata bahwa uang tidak menyelamatkan, tidak menyembuhkan dia. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Amin. Ada berapa banyak pengalaman hidup saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang menjamah kita, yang menyembuhkan kita. Banyak di sini saudara-saudara, jemaat-jemaat Tuhan sudah mengalami istilahnya second chance, kesempatan kedua. Contoh tadi Pak Agus, Pak Eko juga sudah alami. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Itu kasih karunia, saudara-saudara. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya jemaat Makedonia ini, mereka bersyukur kasih karunia Tuhan itu, dan mereka mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hargai kasih karunia itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, hidup untuk melayani. Di 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Nah ini saudara-saudara, hidup untuk melayani. Makanya mereka mendesak kepada rasul-rasul, kepada Paulus untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan. Ambil bagian dalam kita melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini hanya kasih karunia Tuhan. Nah pelayanan itu saudara-saudara, bukan pelayanan
tampil terus. Ada pelayanan yang namanya pelayanan diakonia. Ada pelayanan juga namanya pelayanan meja. Ada memang pelayan-pelayan yang untuk melayani di altar. Nah, saudara-saudara, gunakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan karena kita ingin membalas cinta dan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan sangat baik. Saudara, mungkin hari ini ada dengan anak-anak saudara sehat, kuat. Itu semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di ayat yang kelima, saudara perhatikan. Markus 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Mereka memberikan, saudara perhatikan ini saudara. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mungkin Rasul Paulus melihat, wah jemaat ini, biasa ya. Tetapi mereka memberikan lebih dari apa yang rasul-rasul harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Yang pertama saudara-saudara, mereka berikan untuk pelayanan. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini. Ini adalah ungkapan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. Dikatakan pertama-tama kepada Allah. Perhatikan baik bahwa prioritas kita adalah kepada Allah, kepada Tuhan. Dan yang kedua, kepada yang terlibat dalam pelayanan. Rasul Paulus menerima apa yang diberikan oleh jemaat Makedonia ini. Dan saudara tahu, ini supaya membuka mata hati jemaat di Korintus. Korintus itu adalah kota yang makmur, tetapi mereka berbeda dengan Makedonia. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Makedonia ini sungguh telah menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita baca selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat baik-baik di ayat yang kelima, di ayat yang keenam. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, ayat yang ketujuh, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ini dia tujukan kepada jemaat di Korintus. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendak iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendak kasih. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita mau kaya dalam pelayanan kasih. Nah, di ayat yang ke-8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan untuk menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Kasih kamu, ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia, kembali lagi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan. Bahwa ia yang telah oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Saudara-saudara, Paulus ingatkan, Yesus Tuhan kita punya segala sesuatu, tetapi dia rela datang ke dalam dunia ini. Tempat tidur pun dia tidak ada, supaya apa? Kita menjadi kaya seperti firman Allah katakan. Makanya saudara-saudara, nikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita.
nikmati dan jangan lupa pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca 2 Korintus pasal yang ke-9, ada pengumpulan uang untuk Yerusalem, karena pada waktu itu di Yerusalem ada bencana. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat, ayo kita membantu. Ayo membantu supaya mencukupkan apa yang menjadi kekurangan mereka. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar teladan dari jemaat ini, saudara. Makedonia ini. Mereka hidup dengan sukacita, kemudian mereka hidup dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan yang ketiga, hidup untuk melayani. Dan saudara perhatikan dalam pelayanan kasih ini, mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Makanya di ayat yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-9, ini saudara-saudara ayat yang terakhir. 2 Korintus dulu, ayat yang, 2 Korintus 8 dulu, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 14-15. Maka hendaknya sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, supaya ada balance, saudara-saudara. Jadi istilahnya, saudara-saudara, yang lebih bantu yang lemah, supaya ada keseimbangan. Ayat yang ke-15 dikatakan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Supaya apa? Sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Dan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, kadang-kadang kita mau menuai banyak, tetapi taburan kita 1-2. Bagaimana mau menuai yang banyak? Nah, prinsip ini, saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, mereka juga kota pelabuhan, mereka itu juga agraria, pertanian. Mereka tahu tentang menabur. Mereka tahu tentang menabur benih. Kalau tabur sedikit, pasti tuai sedikit. Tapi firman Allah katakan, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan ayat yang ke-7, camkan ini, saudara-saudara, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati dan atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Makanya ada saudara-saudara, pernah saya ibadah di satu tempat, mereka jalankan kolekte, serta jalan kolekte mereka bersukacita, tepuk tangan, supaya memberi dengan sukacita. Tidak dengan paksa, tidak dengan sedih hati. Memberi dengan iman. Ayat yang ke-8, saudara imani ini, ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Saya berdoa saudara, supaya saudara cukup semua, bahkan berlebihan. Amin. Dalam segala sesuatu, bahkan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Saudara, kalau saudara lakukan firman Tuhan, bukan kemunduran yang saudara alami, tetapi apa? Kemajuan. Haleluya. Saya bisa lihat jemaat-jemaat yang setia, saudara-saudara, jemaat-jemaat yang suka berkorban, jemaat-jemaat yang suka melayani. Tiba-tiba mobil baru, tiba-tiba motor baru. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa syukuran. Puji Tuhan. Itu saudara-saudara.
Siapa yang senang kalau saudara diberkati saudara sendiri? Ya, makanya saudara-saudara, melayanilah Tuhan, memberilah dengan sukacita. Walaupun saudara berkata, wah saya bagaimana? Tuhan akan cukupkan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Makanya seperti kesaksian daripada Pak Agus tadi, Tuhan mencukupkan tepat pada waktunya. Amin. Saudara imani ini, saudara-saudara. Saudara imani supaya pelayanan di tempat ini berkembang, bertumbuh, nama Tuhan yang dimuliakan. Makanya sudah desak-desak begini, saudara-saudara, kerinduan kita supaya cepat selesai ini, tambah jiwa-jiwa dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Saya mau menyanyikan lagu itu, saudara-saudara. Tadi waktu melayani, waktu lagu pertama, melayani, apa? Kemurahanmu. Itu lagu, saudara-saudara, kami kalau di sekolah Alkitab kan ada tema lagu. Ini lagu saya itu, saudara. Kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan lebih dari hidup dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya.
juga sudah mengalami banyak sekali kemurahan Tuhan. Saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara disembuhkan oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Semua itu hanya kemurahan Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita sekalipun saat asap ini mungkin saudara mengalami ujian, tantangan. Pandang kepada Tuhan, pandang kepada
Mari kita siapkan persembahan kita. Kita pujikan persembahan